Selanjutnya, sambutan sekaligus arahan dan pembukaan acara Forum Group Discussion Kurikulum dan Pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MSI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa, Bismillahi ala rukabi hatta taqwa, Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa, Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita, senior saya, narasumber Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syihabuddin MPD. Ini senior kita yang dulu sebenarnya banyak terlibat membantu UIN khususnya pasca sarjana. Dan alhamdulillah beliau berkenan meluangkan waktu untuk membantu membangkitkan bagaimana Ma'had Ali yang kita punyai. Yang saya hormati Pak Kepala Biro Abu Kakak ini yang banyak memberikan dukungan kepada teman-teman khususnya di wilayah akademik. Terima kasih Pak Karo, dan mudah-mudahan nanti Pak Karo bisa catat tuh yang barusan dicurhati oleh Pak Muklis, Kiai Muklis. Yang saya hormati Ketua Ma'had nih, Pak Kiai, dan Sekretaris Ma'hadnya juga Pak Kiai, dan teman-teman para asatidzah atau muslim-muslimah di lingkungan Ma'had Ali yang saya banggakan. Pertama tentu saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Ma'had di bawah komando Pak Kiai Hadi ini untuk bersama-sama melakukan reaktualisasi kurikulum Ma'had yang sebenarnya sudah ada, tapi mungkin Pak Direktur dan teman-teman belum percaya diri sebelum mendatangkan pakar kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan memang beliau masuk kategori yang banyak punya gagasan-gagasan. Nanti silahkan digali, kemudian nanti kita coba implementasikan. Memang kalau berbicara tentang Ma'had, Pak Prof, ini di UIN masuk kategori menjadi distingsi PTKIN, tapi belum didukung dengan regulasi, sehingga tadi keluhannya belum masuk Portaker. Kalau belum masuk Portaker, sudah bisa dipastikan banyak fasilitas yang belum bisa dinikmati oleh direktur dan sekretarisnya. Bukan tidak kita perjuangkan, tapi saya lagi uji sejauh mana ikhlas beramal. Karena Kementerian Agama kira-kira begitu. Tapi bukan berarti seperti itu, sebenarnya kita sudah berikhtiar dan sudah kita bicarakan. Ada dua yang saya selalu sampaikan dalam pertemuan di Kementerian Agama yang menurut saya harus dikuatkan. Satu, Ma'had
yang kedua adalah rumah moderasi beragama. Dua-duanya menjadi apa? Kekhasan, kekhasan PTKIN. Moderasi beragama itu yang menjadi tugas Kementerian Agama yang dititipkan oleh Presiden. Kemudian Pak Menteri Agama menginstruksikan kepada PTKIN. Tetapi ketika itu kita bentuk, kita beri orang-orang tertentu untuk mengurus. Biasa kembali kita di persoalan portaker yang tidak ada. Maka seperti ma'had dan rumah moderasi, anggaran kita titipkan. Jadi anggaran masih bisa kita titipkan, tapi memang hal-hal lain yang itu belum bisa dinikmati khususnya oleh Pak Direktur dan sekretarisnya. Kalau kaitan yang lain saya kira semuanya bisa. Nah, jadi kita coba nanti Pak Karo dikuatkan supaya jangan lagi ada cerita satu lembaga di kampus kita yang tadi itu tidak ada dalam portaker, akibatnya memang menjadi kurang nyaman, sehingga berbagai kegiatan itu selalu ada di pos orang lain, nitip gitu ya. Ini sebenarnya salah satu strategi kita agar bagaimana unit-unit yang sudah kita bentuk tetap berkiprah. Kita memang dari aspek legal seperti itu, kemudian juga dari aspek layanan memang kita masih belum ideal. Tadi Pak Hadi bercerita, dulu saya pernah bercerita ada keinginan kita buat tower yang bisa nampung mahasiswa pertama tingkat 1 yang kurang lebih 5.000. Sudah saya ajak beberapa direktur bank sudah kita ajak bicara. Tapi tadi itu persoalan aturan lagi yang kelihatannya kalau dieksekusi tentu akan ada sesuatu lah. Maka akhirnya kita ganti ke Saudi Bank dan kita sudah mendapat restu hampir sampai sekitar 600 miliar yang di ACC untuk bantuan ke kampus kita. Tapi bersamaan itu kita sudah masuk ke Green Book, datang COVID pandemi gitu ya. Nah, sekarang Saudi Bank-nya gak jelas, bahkan cenderung sepertinya tidak akan ada tindak lanjut. Kalau saya mendengar dari teman-teman Bappenas, akhirnya sekarang kita dapat bantuannya melalui SPSN Multi-Yes. Tapi dimulai nanti tahun 2021 kita hanya dapat uang untuk membangun fakultas FEBI. Nggak banyak, cuma 11 miliar. Ya, ukuran perguruan tinggi saya kira apalagi kalau UPI itu 11 miliar itu hanya untuk 11 guru besar kira-kira. Kalau di kita jadi itu fakultas, rencananya kita akan bangun di kampus 2. Jadi kemungkinan ini juga masih lama untuk bisa menampung satu angkatan itu masuk semuanya. Kita masih tetap mungkin seperti yang sekarang 10%, 500 yang bisa kita tampung. Tapi saya titip 500 pun seperti apa yang saya ceritakan, ini harus diolah betul menjadi pembeda di antara mahasiswa yang ada. Saya kan selalu mengatakan, sederhana saya kepengen ini dari mahad pertama mahasiswa itu selesai soal PTQ. Karena memang keluhan ini Kamprov sekalipun PTKIN, soal PTQ ini selalu dikeluhkan karena memang kita belum punya mekanisme tes katanya mungkin ya, terutama yang bersama di SBMPTN itu, yang bersama-sama dengan PTN itu kan tesnya sama semuanya. Ketika lulus ke kita, dan itu kan hampir 30% mahasiswa yang dari situ itu nggak ada sama sekali pengecekan tentang kemampuan PTQ-nya. Tapi kalau udah masuk ke kita, itu menjadi beban kita. Dulu saya ingat sekali pernah diprotes sama kepala kanwil yang mengatakan, Pak Rektor itu bagaimana lulusan dari UIN katanya, dites baca Al-Qurannya masih nggak bagus makhorijul huruf dan lain sebagainya. Semua peserta rapat kerja itu tepuk tangan. Peserta rapat kerja itu kan disebutnya kepala madrasah, aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah dan segala macam yang negeri-negeri semuanya di samping kepala kemenang.
Selesai itu saya datangi Bapak, saya bicara sama Bapak Kepala Kanwil, saya katakan izin Pak Kanwil, kalau bicara lulusan kami tidak beres baca tulis Al-Qur'annya, itu bukan salah kami. Kenapa? Sebab di UIN tidak ada guru besar huruf hijaiyah. Jadi kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, itu salahnya di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, anak buah bapak, gitu. Yang tadi tepuk tangan kan gitu. Enak aja nuduh kita kan gitu. Kelemahan kita, PTKI, Bapak UIN, itu nerima mahasiswa yang model gitu, kira-kira gitu. Ya karena mungkin di antara yang dites memang itu yang paling bagus mungkin. Nah, akhirnya sekarang udahlah nggak usah saling menyalahkan, maka kita bikinlah kebijakan ada praktek ibadah, praktek tilawah segala macam itu dalam kerangka menanggulangi yang seperti itu. Nah, saya kepengen Ma'had itu lebih terdepan sehingga lulus dari Ma'had 1 tahun itu mahasiswa tidak ada cerita masih bermasalah tentang PTQ-nya. Ya, bagaimana dia terbiasa sholat qobliyah, ba'diyah, gitu kan? Di samping yang fardu, plus juga masalah ibadah-ibadah, misalnya saum. Tadi sepintas Kang Prof sudah memberikan ya, bagaimana membangun kebiasaan mahasiswa itu puasa Senin Kemis. Dulu di awal saya jadi rektor, saya sempat menawarkan di Senat agar disepakati saya akan bikin kebijakan di kampus ini bagi mahasiswa tingkat 1 wajib puasa Ayyamul Bid, sunat tapi kita wajibkan. Kemudian tingkat 2 puasanya Senin Kemis, dan tingkat 3 dan seterusnya puasanya daun. Saya ingat sekali ada guru besar yang bilang, interupsi, Pak Rektor, ini bukan pesantren, ini universitas. Maksudnya berat rasanya kita menerapkan itu. Nah, paling tidak mungkin Ma'had, ya. 4 bulan pertama puasa Ayyamul Bid, 4 bulan kedua puasa apa? Senin Kemis, 4 bulan ketiga puasa apa? Pasti akan ada pembeda, bahkan ada sesuatu yang khas, sehingga cita-cita saya lulusan Ma'had itu qurrata a'yun. Ya kalau akhlaknya mulia kan pasti qurrata a'yun. Nah, ini cita-cita kita itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menyangkut persoalan keberagaman. Jadi saya kepengen lulusan Ma'had itu tokoh-tokoh moderasi yang menyampaikan Islam itu rahmatan lil alamin. Saya pernah ketika wisuda berbicara tentang bagaimana Sunan Gunung Jati itu sebagai tokoh moderat yang luar biasa. Itu diinspirasi oleh apa? 2 guru besar yang sebelumnya. Nah, saya berharap lulusan dari Ma'had itu menjadi tokoh mahasiswa yang rahmatan lil alamin. Jadi tokoh moderasi di kalangan mahasiswa, sehingga kalau ada mahasiswa yang notabene berat ke kanan atau berat ke kiri, maka mahasiswa yang dari Ma'had harus tampil sebagai apa? Pencerah. Jadi ditarik bandul yang ke kanan ke tengah, bandul yang berat ke kiri ke tengah. Itu yang saya maksudkan apa? Moderat. Nah, bagaimana ini caranya? Tentu harus diolah oleh teman-teman. Saya tidak ingin mendengar ada mahasiswa-mahasiswi kita dari Ma'had justru berat ke kanan atau berat ke kiri. Tapi kita harus wasatiyah, kalau istilah yang sering kita kenal di kalangan pesantren itu. Nah, ini terkait soal keberagamaannya. Dan yang berikutnya yang terkait dengan soal kebangsaan. Jadi saya kepengen lulusan dari Ma'had itu adalah mahasiswa yang sudah selesai perihal kebangsaannya. Bukan lagi menjadi mahasiswa yang masih mengutak-atik persoalan NKRI dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin saya titipkan. Di samping yang berikutnya adalah soal kebahasaan. Bahasa Arab, bahasa Inggris, minimal bahasa Inggris, ya dia ngerti itu yang namanya
bukan grammar lah paling tidak gitu ya. Syukur kalau sampai bisa berbahasa Inggris, Arab minimal fi'il mampu. Syukur kalau sampai bisa baca kitab bumi, dan syukur kalau sampai bisa bisa muhadasah bahasa Arab. Tapi nggak boleh ada cerita lulus dari ma'had, nggak ngerti grammar, kemudian nggak ngerti fi'il mampu. Kalau Bapak Ibu mau tanyakan lagi, monggo. Tapi itu yang selalu saya titipkan kepada teman-teman. Jadi soal-soal kebangsaan pun dari ma'had ini harus dibina. Jangan sampai ada kelompok radikal pengganggu negeri yang kita cintai. Ini yang ingin saya titipkan kepada ma'had sebelum ma'had menjadi besar. Mudah-mudahan nanti kalau SPSN-nya 2022 nampak dengan jelas, mungkin saja kita akan seperti apa yang diharapkan itu. Cuma memang jangankan kita, tadi Pak Prof. Syihab juga bicara, UPI saja yang sudah PTNBH punya otonomi untuk ngatur segala macam, nggak mudah untuk bisa membuat gedung yang bisa menampung mahasiswa yang jumlahnya cukup banyak. Karena memang kita seringkali dibatasi dengan aturan-aturan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan terkait dengan ma'had. Tentu banyak lagi. Bahkan kalau kemarin tadi malam saya cerita ke teman-teman WR3 yang ada di kita ini sedang pertemuan se-Indonesia, saya katakan mahasiswa kita ini cukup potensial. Kalau diolah ini akan bisa jadi solusi untuk persoalan bangsa. Cuma persoalannya kita belum serius. Saya ingat betul Prof. Tri pernah cerita sama saya. Sebenarnya apa yang terjadi di bangsa ini yang bisa menjadi solusi itu dari kampus UIN, kata beliau. Karena di UIN kan ada nilai-nilai yang menjadi menjadi kebanggaan. Kalau saya kan cuma mengajarkan matematika saja, kemudian kalau di kampus UIN itu kan ada tafsir, ada segala macam. Sebenarnya kalau itu diminis akan menjadi pembeda. Nah, ini saya kira juga harus dimikirkan oleh teman-teman bagaimana caranya supaya betul apa yang dinyatakan oleh Pak Rektor Unpad tempo hari itu, Prof. Tri, bahwa kita sebenarnya lebih banyak diharapkan untuk menjadi solusi kebangsaan ini dibandingkan orang lain. Bahkan semalam saya katakan, kalau kita hebat membangun kerjasama, maka kita juga akan menjadi solusi untuk soal bangsa, soal dunia. Kalau Islam moderasi ini, moderasi beragama ini, itu bisa kita sosialisasi, bisa kita informasikan ke dunia, sehingga nanti ini menjadi pikiran dunia, mungkin nggak ada lagi keributan di antara agama yang sering terjadi saat ini. Jadi sebenarnya kita punya misi moderasi beragama untuk kita informasikan kepada dunia, semoga dunia itu bisa memahami tentang bagaimana beragama yang pas itu menjadi rahmatan lil alamin. Demikian pula mahasiswa kita, saya katakan tadi malam itu, kita punya persoalan misalnya sepak bola. Saya katakan kalau PTKI yang diolah ini mahasiswanya untuk jadi solusi persepak bolaan selesai. Tapi kalau ma'had nggak perlu itu. Sebab kalau saya mahasiswa kita dari kampung pasti fisiknya kuat-kuat. Kalau diambilkan pelatih yang bagus saja, kemudian dilatih tentang teknik bermainnya, pasti bagus mainnya. Nah, sudah bagus mainnya, sudah bagus seperti itu, kasih lokal wisdomnya pencak silat. Jadi nanti pemain sepak bola itu dilatih oleh guru besar pencak silat Cimande supaya kakinya kuat. Kan Cimande kalau udah pasang kuda-kuda itu kan bisa diganggu itu. Nah, tinggal disuruh guru besar bagaimana caranya yang biasanya pasang kuda-kuda nanti menjadi ngejaga bola di kaki sehingga nggak bisa diambil sama orang lain. Pasti hebat pemain sepak bola kita. Kipernya nanti dilatih dengan pencaksilat serak kan gitu. Saya yakin itu bisa kuat. So, selanjutnya datang ke Kiai Hadi. Minta wirid bagaimana caranya kalau bola ditendang sama pemain kita nggak bisa ditangkap sama orang kan gitu. Kalau ditangkap kemudian bukan berhenti itu bola, bahkan kipernya ke bawah masuk ke gawang. Kayak Subasa kan gitu. Kenapa? Sebab sebelum nyepak bola dia sudah baca yang ya mati, jebret kan gitu.
Nah, menurut saya kalau ini diolah pasti hebat. Tapi ya tentu butuh apa? Keseriusan. Jadi dimanapun memang butuh keseriusan. Termasuk saya berharap teman-teman, walaupun seperti itu adanya ma'had kita, jangan sia-siakan peluang untuk kita membuat generasi hebat di masa yang akan datang. Saya lihat mahasiswa-mahasiswa selama ini dari ma'had itu relatif membeda. Bahkan setiap wisuda saya lihat cukup banyak lulusan dari ma'had yang mendapat prestasi membanggakan pada saat wisuda. Jadi sudah ada, sekalipun tadi diakui oleh Pak Sekretaris, kita belum jelas kurikulumnya segala macam, tapi hasilnya sudah ada. Dan saya yakin nanti setelah dilakukan pencerahan oleh Prof. Shihab akan lebih bagus lagi ma'had di depan ini. Monggo saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman, dengan catatan tentu kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti kuliah sekarang kita belum bisa melakukan secara offline karena situasi dan kondisinya masih belum memungkinkan. Mudah-mudahan setelah vaksin selesai dan kita vaksin ini secara serentak ya, tanggal 5, 6, 7, 8 itu nanti dijadwal. Dan saya minta semua Bapak Ibu yang dapat undangan jangan ada cerita yang lari dari vaksin gitu. Kalau perlu dicatat Pak Hadi, kalau nanti ada muslimah yang enggak, kasih tahu saya. Nanti kita coret dari SK-nya. Ini ikhtiar Bapak Ibu sekalian, jangan termakan oleh isu-isu yang aneh. Kita percaya sama pemerintah, insya Allah apa yang dilakukan yang terbaik, kan begitu ya. Jadi saya minta 5, 6, 7, 8 itu semua serentak ya, yang terjadwal itu datang supaya peluang yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul kita manfaatkan sehingga nanti kita bisa terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Di samping doa ya, di samping doa. Tentu buat kita tidak cukup hanya menggunakan lahir tapi juga batin. Saya percaya itu semua. Dan baik Bapak Ibu sekalian, saya buka kegiatan FGD kurikulum dan pembelajaran Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan memberi manfaat untuk lembaga yang kita cintai dan kita yang mengerjakannya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Dan untuk senior saya, Prof. Shihab, saya ucapkan terima kasih atas waktu luangnya. Mudah-mudahan Prof. sehat selalu dan jangan bosan membimbing UIN Sunan Gunung Jati karena UIN lahir dari IKIP. Jadi saya baca sejarahnya, IAIN itu dimotori oleh tokoh-tokoh IKIP sebelumnya. Jadi oleh karena itu kalau bicara UPI dengan UIN adalah anak asuh. Jadi bukan saingan kita ya, tapi orang tua kita gitu. Dosa besar kalau UPI tidak memberikan asuhan yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.